Begitu juga nih ketika masuk pondok pesantren perlu niat yang betul. Jadi usia ideal memasukkan anak ke pondok pesantren adalah ketika mereka sudah lulus SD atau SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kesempatan kali ini kita akan bahas masalah yang sangat penting dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Yang akan dibahas adalah 5 cara dan persiapan memasukkan anak ke pondok pesantren agar dalam memasukkan anak pondok pesantren bisa berhasil, bisa lulus dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sebelumnya sudah kita rangkum dalam rangkuman kita akan bacakan terlebih dahulu. Bagi orang tua yang memutuskan untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren harus melakukan berbagai persiapan terlebih dahulu. Persiapan masuk ke pondok pesantren akan berbeda dari sekolah pada umumnya. Kenapa demikian? Pasalnya sang anak akan belajar hidup mandiri dan jauh dari orang tua. Mulai dari belajar manajemen kehidupan sendiri seperti keuangan, waktu, kegiatan, cara memilih teman dan lainnya. Untuk itu ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan bagi orang tua sebelum memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Apa saja? Yang pertama adalah niat. Niat yang betul ketika orang tua ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Minimal orang tua harus tahu bahwa memberikan pendidikan kepada anak merupakan kewajiban. Keterbatasan dalam ilmu agama juga bisa menjadi alasan memasukkan anak ke pondok pesantren. Orang tua juga harus tahu ikhlas bahwa anaknya nanti akan belajar ilmu agama dengan baik. Jadi jangan salah niat memasukkan anak ke pesantren karena kenakalan mereka. Pasalnya pondok pesantren bukanlah bengkel anak yang bisa memperbaiki kenakalan. Jadi niat memasukkan anak ke pondok pesantren untuk kebaikan dan demi ilmu agama. Ini penting sekali niat. Karena niat ini adalah pondasi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan akan dilihat, akan tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang ini punya niat. Orang yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan orang yang niatnya untuk mencari keduniaan, maka dia akan mendapatkan dunia juga. Begitu juga nih ketika masuk pondok pesantren perlu niat yang betul. Yang pertama ya jelas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi sudah disampaikan dalam kesimpulan kami, dalam rangkuman kami bahwasanya untuk memberikan pendidikan agama karena keterbatasan orang tua gitu. Kemudian yang kedua, persiapan yang kedua adalah persiapan anak sampai akil balik. Jadi usia ideal memasukkan anak ke pondok pesantren adalah ketika mereka sudah lulus SD atau SMP. Tujuannya memberikan batasan pergaulan yang kurang baik di usia remaja mereka. Pasalnya ketika anak mulai masuk usia 14 tahun atau SMA, pergaulan mereka akan semakin luas dengan tingkat emosi yang masih labil. Untuk itu mengisi pergaulan mereka dengan ilmu agama akan membentengi mereka dari perbuatan maksiat sejak dini. Ini jadi penting persiapan anak sampai akil balik terlebih dahulu. Jangan terlalu terburu-buru karena semangatnya orang tua sehingga ketika masih SD atau bahkan masih TK dimasukkan ke pondok pesantren. Yang ada bukan semakin baik akan tapi kurang baik. Misalnya di sana malah akan semakin manja, merepotkan dan akhirnya dia kapok masuk pondok pesantren. Penting. Jadi saya ingatkan sebelum masukkan anaknya ke pondok pesantren, lihat dulu anaknya
apakah dia sudah balik atau belum, setidak-tidaknya minimal lulus SD, insya Allah akan lebih baik ke depannya. Kemudian selanjutnya adalah bekal kemandirian di rumah. Maksudnya bagaimana? Artinya anak di pondok pesantren akan terbiasa membawa kebiasaannya di rumah ketika mereka masuk ke pondok pesantren. Untuk itu, orang tua juga harus mempersiapkan bekal kemandirian dan tanggung jawab anak melalui pendidikan kemandirian saat di rumah. Sebab, seperti disebutkan sebelumnya, pesantren bukanlah satu-satunya alasan yang bisa merubah anak menjadi lebih mandiri, tetapi ada andil dari orang tua dalam memberikan pendidikan di rumah. Kendati demikian, pesantren bisa menjadi wadah untuk mengasah dan menajamkan kemandirian sang anak agar lebih matang, termasuk kebiasaan ibadah yang akan lebih baik ketika anak masuk ke pesantren. Itu tadi ya. Jadi penting sekali bekal kemandirian kita latih anak-anak kita di rumah sebelum masuk ke pondok pesantren, sehingga sudah terbiasa, serba biasa semuanya, nyuci pakaian sendiri, kemudian mandi ya jelas harus sendiri, yang lain-lainnya harus dilatih mandiri, sehingga nanti ketika di pondok pesantren tinggal diasah, dipertajam lagi. Kalau tidak ada latihan di rumah nanti akan kaget, semuanya serba sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tentang persiapannya adalah tentang survei. Maksudnya bagaimana survei? Kita tahu belakangan ini citra pesantren sedikit terusik akibat terjadinya kasus pelecehan. Untuk itu orang tua wajib melakukan survei dan mengetahui latar belakang pesantren tersebut, mulai dari lingkungannya, sistem pendidikannya, tempat tinggalnya, dan lainnya, sehingga hal itu bisa menjadi tolak ukur kualitas dan profesionalitas baik pesantren itu sendiri maupun tenaga pengajarnya. Dan juga perlu kita survei pesantren kita, anak kita mau diarahkan kemana, apakah dia mau menghafal Al-Quran di pesantren khusus tahfidz Quran, apakah dia mau anak kita mau di sekolah yang sekaligus ada pesantrennya, atau anak kita mau dipesantrenkan yang khusus belajar ilmu-ilmu kitab-kitab klasik dan sebagainya. Kita survei dulu sehingga nanti kita tidak kecewa dan anak pun bisa belajar sesuai dengan apa yang dia inginkan dan sesuai yang kita cita-citakan. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah batasi manja. Maksudnya bagaimana? Dalam hal ini orang tua harus membatasi keinginan sang anak dalam urusan tertentu tentunya. Salah satunya membatasi anak selalu memberikan dan menuruti apa yang mereka minta. Sebab nanti di pesantren mereka akan dilatih kemandirian seperti yang disebutkan di atas. Bahkan ketika selesai makan mereka harus mencuci piringnya sendiri, bajunya dicuci sendiri. Ada hubungannya kaitan dengan kemandirian tadi di atas. Bukan berarti tidak sayang kepada si buah hati, melainkan lebih kepada membatasi manja kemudian yang diberikan kepada anak, sehingga mereka diharapkan bisa terbiasa dan tidak menjadi anak baperan ketika hidup jauh daripada orang tua. Itulah 5 persiapan kita sebagai orang tua agar nantinya ketika anak masuk ke pondok pesantren bisa sesuai yang kita harapkan dan sesuai yang anak harapkan, sudah terbiasa di rumah. Yang saya ulangi, jadi anak kita niatkan dengan yang baik ke pondok pesantren. Kemudian yang kedua dengan persiapan adalah persiapan sampai umurnya akil balik, setidaknya lulus SD. Kemudian yang ketiga adalah adanya bekal kemandirian, pendidikan kemandirian di rumah. Kemudian yang keempat adalah kita survei dulu pesantrennya, kurikulumnya, lingkungannya, kemudian apakah pesantren khusus mondok pesantren atau khusus atau ada sekolahnya dan ada pesantrennya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah batasi dari pemanjaan atau sifat manja, sehingga anak kita berhasil dalam menuntut ilmu di pondok pesantren. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen
dan juga share kepada kawan-kawan yang mungkin membutuhkan, sehingga mereka, kawan-kawan kita, bisa berhasil memondokkan anaknya ke pondok pesantren. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.